Namaku Hajah Yuni. Umurku 46 tahun. Dan banyak orang mengenalku sebagai perempuan yang hidupnya sudah mapan. Pagi itu aku berdiri di balkon rumah, memandang halaman yang rapi, sambil menggenggam cangkir teh hangat. Angin pelan menyentuh wajahku, rasanya tenang. Saat itu aku benar-benar merasa hidupku baik-baik saja. Aku menikah dengan suamiku sudah beberapa tahun. Dia lelaki yang tenang dan tidak banyak bicara. Dari pernikahan sebelumnya, dia punya 1 anak. Aku selalu berusaha jadi istri yang baik dan ibu tiri yang tidak berlebihan. Aku sadar posisiku tidak mudah. Jadi aku memilih menjaga jarak yang sopan. Tidak terlalu mencampuri, tapi selalu ada kalau dibutuhkan. Di luar rumah, aku dikenal sebagai pengusaha. Perjalananku tidak langsung mulus. Aku pernah jatuh, bangkrut, dan memulai lagi dari nol. Aku tidak suka membicarakan masa itu, tapi pengalaman itulah yang membentukku jadi lebih sabar. Sekarang usahaku berjalan stabil. Bukan cuma soal uang, tapi rasa bangga karena bisa berdiri di kakiku sendiri. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan. Bukan karena aku harus, tapi karena aku mau. Aku ingin rumah ini terasa hangat. Anak tiriku biasanya sarapan sambil menatap layar ponselnya. Aku tidak pernah memaksanya bicara, tapi aku selalu menyapa dan bertanya sekadarnya. Hubungan kami terlihat normal, bahkan sering dianggap harmonis oleh orang luar. Suamiku sering menggenggam tanganku saat kami duduk berdua di ruang keluarga. Genggamannya sederhana, tapi membuatku merasa dihargai. Kadang kami saling tersenyum tanpa banyak kata. Hubungan kami dewasa, tidak berisik, tidak penuh drama. Aku merasa sudah menemukan ketenangan yang selama ini ku cari. Sore hari, aku biasanya pulang lebih cepat. Aku suka duduk di sofa sambil mendengarkan cerita suamiku tentang pekerjaannya. Kadang kami berpelukan sebentar, lalu kembali ke rutinitas masing-masing. Tidak ada hal berlebihan, hanya kebersamaan yang membuat hati tenang. Di mata orang-orang, aku adalah Hajah Yuni yang beruntung. Rumah besar, usaha berjalan, keluarga utuh. Bahkan aku sendiri sempat percaya semuanya akan terus seperti ini. Aku tidak tahu bahwa ketenangan ini hanyalah awal dari ujian panjang yang perlahan akan mengubah cara pandangku terhadap keluarga, kepercayaan, dan cinta. Saat itu aku hanya berpikir satu hal. Selama aku berbuat baik, semuanya akan baik-baik saja. Aku belum sadar, ada jarak yang tak terlihat, dan benih masalah yang diam-diam mulai tumbuh di dalam rumah ini. Aku masih percaya bahwa hidup bisa berjalan lurus kalau kita menjalaninya dengan niat baik. Pagi itu aku berangkat ke kantor dengan perasaan ringan. Di mobil, aku sempat menelepon suamiku, sekadar memastikan dia sudah sarapan. Suaranya terdengar biasa saja, seperti hari-hari lain. Tidak ada tanda apapun yang membuatku curiga. Di kantor, aku menghabiskan waktu dengan rapat dan mengecek laporan. Usahaku sedang berkembang. Beberapa rekan lama mulai kembali mengajakku bekerja sama. Aku tidak merasa paling hebat, tapi aku bangga karena semua ini aku bangun dari pengalaman pahit dulu. Aku selalu ingatkan diri sendiri untuk tetap rendah hati. Siang hari, aku pulang sebentar ke rumah. Anak tiriku ada di ruang makan. Kami sempat duduk berhadapan. Aku bertanya tentang kegiatannya. Dia menjawab singkat. Aku mengangguk, mencoba tersenyum. Tidak ada pertengkaran, tidak ada masalah. Semua terlihat wajar. Sore itu, aku dan suamiku pergi keluar sebentar. Kami berjalan bersebelahan di pusat perbelanjaan. Tangannya meraih tanganku, menggenggamnya cukup lama. Aku tidak berkata apa-apa, hanya menikmati momen sederhana itu. Kami tertawa kecil saat membahas hal-hal sepele. Aku merasa seperti pasangan biasa yang sedang menikmati hidup. Malamnya, kami duduk di teras rumah. Udara sejuk. Suamiku memeluk bahuku pelan. Aku bersandar sebentar, lalu kami diam menikmati suasana. Tidak ada pembicaraan berat. Tidak ada kecurigaan. Aku merasa aman. Aku sadar, sebagai ibu tiri, aku tidak mungkin sempurna. Tapi aku selalu berusaha menjaga sikap.
Aku tidak ingin ada yang merasa tersisih karena kehadiranku. Aku bahkan sering memilih mengalah dalam hal-hal kecil. Bagiku, kedamaian keluarga jauh lebih penting daripada menang sendiri. Sebelum tidur, aku melihat anak tiriku melewati kamarku. Tatapannya singkat, datar. Aku tidak berpikir macam-macam. Aku yakin waktu akan memperbaiki semuanya. Aku percaya, selama aku tidak berniat buruk, tidak ada alasan untuk membenciku. Malam itu aku memejamkan mata dengan perasaan tenang. Aku tidak tahu, kepercayaan yang kupegang erat ini akan segera diuji. Dan saat ujian itu datang, aku akan sadar bahwa tidak semua ketenangan berarti kejujuran. Ketenangan yang kurasakan mulai terasa berbeda. Awalnya hanya hal kecil yang sulit kujelaskan. Suamiku pulang lebih sering dalam keadaan diam. Tatapannya tidak lagi setenang biasanya. Saat aku bertanya, dia hanya menjawab singkat, bilang capek. Aku mencoba memahami, tidak ingin menambah beban pikirannya. Suatu sore, aku baru saja sampai rumah ketika suamiku memanggilku ke ruang keluarga. Nada suaranya serius. Aku duduk di depannya, mencoba tetap tenang. Dia menatapku cukup lama sebelum akhirnya bicara. Katanya, ada cerita yang sampai ke telinganya tentang diriku. Aku terdiam, jantungku berdebar. Dia tidak langsung menuduh, tapi kata-katanya terasa asing. Seolah-olah dia sedang ragu pada perempuan yang selama ini dia kenal. Aku bertanya pelan, cerita apa yang dia maksud. Dia menghela napas, lalu berkata ada yang bilang aku terlalu mencampuri urusan anaknya. Bahkan disebut-sebut aku punya niat tertentu yang tidak baik. Aku kaget. Selama ini aku justru menjaga jarak. Aku tidak pernah mengatur lebih dari yang seharusnya. Aku mencoba menjelaskan dengan tenang. Aku ceritakan apa yang sebenarnya terjadi sehari-hari di rumah. Suamiku mendengarkan, tapi raut wajahnya masih menyimpan kebingungan. Malam itu suasana rumah berubah. Anak tiriku lebih sering menutup pintu kamarnya. Saat berpapasan, dia tidak lagi menyapa. Aku merasa ada jarak yang tiba-tiba membesar. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ini hanya salah paham kecil yang akan selesai dengan sendirinya. Beberapa hari kemudian, kejadian yang membuatku benar-benar merasa terancam terjadi. Salah satu rekan kerjaku menelepon dengan suara panik. Dia bilang ada kabar yang beredar tentang aku di lingkungan bisnis. Katanya, ada yang menyebut aku memanfaatkan pernikahan untuk kepentingan usaha. Tanganku gemetar memegang ponsel. Aku tidak pernah melakukan hal itu. Semua kontrak dan kerjasama berdiri atas namaku sendiri. Aku mulai merasa tidak aman. Bukan secara fisik, tapi secara nama baik dan kepercayaan orang-orang. Saat aku pulang ke rumah, aku melihat anak tiriku duduk di ruang tamu bersama suamiku. Mereka berhenti bicara saat aku masuk. Suasana hening. Aku tersenyum kecil. Tapi tidak ada balasan. Saat itu aku sadar, ini bukan lagi salah paham biasa. Ada sesuatu yang sedang dibangun perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa posisiku di rumah ini mulai goyah. Perasaan tidak nyaman itu terus terbawa sampai ke hari-hari berikutnya. Aku mulai merasakan perubahan sikap orang-orang di sekitarku. Beberapa rekan kerja yang biasanya ramah, kini bicara seperlunya. Saat aku bertanya, mereka menghindar. Seolah ada sesuatu tentang diriku yang sudah lebih dulu mereka dengar. Aku mencoba fokus bekerja, tapi pikiranku tidak bisa diam. Setiap kali ponselku bergetar, aku merasa cemas. Aku takut mendengar kabar lain yang akan menjatuhkan namaku. Aku bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan hidupku jadi seperti ini? Padahal aku tidak merasa berbuat salah. Di rumah, suasana makin dingin. Suamiku tetap bersikap sopan, tapi jarak di antara kami terasa jelas. Sentuhan yang dulu sederhana kini jarang terjadi. Aku ingin bicara dari hati ke hati, tapi selalu ragu memilih waktu. Aku takut justru memperkeruh suasana. Suatu malam, suamiku akhirnya bicara. Katanya, ada pesan yang dia terima dari seseorang.
Pesan itu berisi cerita yang sangat menyakitkan tentang diriku. Disebutkan bahwa aku sering bersikap tidak pantas dan membuat anaknya merasa tidak nyaman di rumah sendiri. Aku langsung menoleh ke arah anak tiriku yang duduk tak jauh dari kami. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Aku mencoba menahan emosi. Aku jelaskan pelan bahwa aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Aku bahkan memilih menjaga jarak demi menghormati perasaannya. Suamiku terdiam. Dia tidak memarahiku, tapi juga tidak sepenuhnya percaya. Ketidakpastian itu jauh lebih menyakitkan daripada amarah. Aku merasa seolah harus membela diri dari sesuatu yang tidak pernah kulakukan. Keesokan harinya, masalah itu merembet ke usahaku. Salah satu kerjasama besar mendadak ditunda. Alasannya tidak jelas. Hanya disebut ada pertimbangan internal. Aku tahu, kabar tentang diriku sudah sampai keluar rumah. Aku pulang dengan tubuh lelah dan hati yang berat. Di kamar, aku duduk sendirian. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa sendirian di rumah sendiri. Aku mulai menyadari, kalau aku diam saja, semua ini bisa menghancurkan apa yang sudah kubangun. Malam itu aku mengambil keputusan dalam hati. Aku tidak akan membalas dengan emosi. Aku akan mencari kebenaran dengan caraku sendiri. Apapun risikonya, aku tidak bisa membiarkan fitnah ini berjalan tanpa aku hadapi. Pagi itu aku bangun dengan pikiran yang lebih jernih. Semalaman aku merenung, dan akhirnya satu tujuan terpatri jelas di kepalaku. Aku harus membersihkan namaku, tanpa merusak keluargaku. Aku tidak ingin berteriak. Tidak ingin menyudutkan siapapun. Aku hanya ingin kebenaran bicara dengan caranya sendiri. Aku mulai dari hal yang paling bisa kukendalikan, pekerjaanku. Aku memeriksa ulang semua dokumen usaha, kontrak kerjasama, dan catatan keuangan. Aku memastikan semuanya rapi dan bisa dipertanggungjawabkan. Aku tahu, kalau kabar buruk sudah menyebar, bukti nyata adalah satu-satunya penopang. Siang hari aku menemui salah satu rekan lama yang masih percaya padaku. Kami duduk berhadapan di sebuah kafe. Tanganku sempat gemetar saat menjelaskan apa yang sedang kualami. Dia mendengarkan tanpa memotong. Lalu berkata pelan bahwa memang ada cerita yang beredar, tapi tidak semua orang langsung mempercayainya. Kalimat itu memberiku sedikit kekuatan. Setidaknya aku belum benar-benar sendirian. Dia menyarankan agar aku lebih terbuka dan tidak menghilang dari pergaulan bisnis. Menghindar justru akan membuat orang berpikir aku bersalah. Di rumah, aku mencoba memperbaiki hubungan dengan suamiku. Malam itu aku mendekatinya dengan hati-hati. Aku duduk di sampingnya, menyentuh tangannya sebentar. Dia tidak menarik tangannya, tapi juga tidak menggenggam seperti dulu. Aku bilang, aku hanya ingin rumah ini tetap utuh. Dia menatapku lama. Katanya dia bingung, terjebak di antara rasa percaya dan rasa khawatir. Mendengar itu, dadaku terasa sesak. Aku tidak memaksanya memilih. Aku hanya memintanya memberiku waktu untuk membuktikan semuanya. Rintangan datang bertubi-tubi. Beberapa klien menunda pembayaran. Undangan rapat dibatalkan. Aku harus bekerja 2 kali lebih keras untuk mempertahankan apa yang sudah ada. Di balik wajah tenangku, aku menahan lelah dan takut. Namun setiap malam, aku mengingat kembali alasan aku bertahan. Bukan hanya demi usaha atau nama baik, tapi demi diriku sendiri. Aku tidak mau kalah oleh cerita yang bukan milikku. Meski jalannya terasa berat, aku tahu aku sudah melangkah. Dan tidak ada jalan kembali. Saat aku mulai merasa sedikit lebih kuat, ujian lain datang tanpa aba-aba. Pagi itu, suamiku menerima panggilan yang membuat wajahnya berubah. Setelah menutup telepon, dia duduk lama tanpa bicara. Aku tahu, sesuatu yang tidak baik baru saja terjadi. Dia akhirnya berkata bahwa keluarga besarnya mulai ikut campur. Ada yang menghubunginya dan menyarankan agar dia lebih waspada padaku. Mereka bilang, sebaiknya aset keluarga tidak dikelola oleh orang luar. Kata orang luar itu menusuk perasaanku. Padahal selama ini aku berdiri dengan usahaku sendiri.
Aku mencoba menjelaskan bahwa semua hartaku terpisah. Aku tidak pernah meminta atau menyentuh apapun yang bukan hakku. Tapi suara-suara itu terlalu banyak, datang dari berbagai arah. Sekali lagi, aku berada di posisi harus membela diri tanpa tahu dari mana awalnya. Di kantor, kejadian lain menimpaku. Salah satu karyawan datang dengan wajah cemas. Katanya, ada laporan yang masuk dan mempertanyakan caraku memimpin. Disebutkan aku terlalu keras dan tidak transparan. Aku membaca laporan itu dengan tangan dingin. Semua tuduhan itu tidak sesuai kenyataan. Aku mulai merasa tertekan. Bukan hanya satu bidang hidupku yang terguncang, tapi semuanya sekaligus. Rumah, usaha, dan kepercayaan orang-orang runtuh bersamaan. Aku pulang lebih malam hari itu, memilih duduk sendiri di mobil sebelum masuk ke rumah. Saat akhirnya aku masuk, suasana rumah sunyi. Suamiku sudah di kamar. Aku mengetuk pelan, lalu masuk. Kami duduk berhadapan di tepi ranjang. Aku memegang tangannya. Kali ini dia tidak menolak. Aku bilang dengan suara pelan, aku mulai lelah, tapi aku belum menyerah. Dia menghela napas panjang. Katanya, dia juga tertekan. Dia tidak ingin rumah ini hancur. Tapi dia tidak tahu harus percaya pada siapa. Mendengar itu, air mataku hampir jatuh. Tapi aku menahannya. Malam itu aku sadar, konflik ini sudah berubah bentuk. Bukan lagi soal gosip kecil, tapi ancaman nyata terhadap semua yang kucintai. Dan kalau aku ingin bertahan, aku harus bersiap menghadapi ujian yang lebih berat dari sebelumnya. Tekanan itu tidak memberiku waktu untuk bernapas. Pagi-pagi sekali aku sudah bangun, duduk di tepi ranjang sambil menatap lantai. Aku merasa capek, bukan karena pekerjaan, tapi karena harus terus membuktikan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dibuktikan. Namun aku tahu, kalau aku berhenti sekarang, semua yang sudah kubangun akan runtuh. Aku menetapkan satu tujuan baru dalam hidupku. Aku harus berdiri tegak tanpa bergantung pada siapapun, bahkan pada pernikahanku sendiri. Bukan karena aku tidak mencintai suamiku, tapi karena aku tidak ingin hidupku ditentukan oleh keraguan orang lain. Aku ingin dihargai karena siapa aku, bukan karena statusku sebagai istri. Langkah pertama yang kuambil adalah memperkuat usahaku dari dalam. Aku mengumpulkan seluruh tim inti di kantor. Aku bicara jujur, tanpa emosi berlebihan. Aku jelaskan bahwa ada banyak kabar tidak benar tentang diriku, dan aku ingin semuanya tetap profesional. Aku membuka ruang tanya jawab, bahkan untuk kritik paling tajam. Suasana rapat tegang, tapi aku bertahan. Beberapa orang akhirnya angkat bicara. Ada yang mengaku sempat ragu, ada yang merasa terpengaruh cerita luar. Mendengar itu, dadaku panas, tapi aku tetap tenang. Aku menjawab satu persatu dengan data dan sikap terbuka. Aku tidak memaksa mereka percaya. Aku hanya menunjukkan siapa aku sebenarnya. Di luar pekerjaan, aku juga mengambil langkah berat. Aku mengurangi waktu di rumah. Bukan untuk menjauh, tapi untuk menenangkan diri. Aku tidak ingin emosiku mempengaruhi suasana keluarga. Setiap kali pulang, aku tetap bersikap sopan, tetap menyapa, tetap menjalankan peranku. Hubunganku dengan suamiku berada di titik paling rapuh. Suatu malam, kami duduk berdua di ruang tamu. Lampu redup, rumah sunyi. Aku mendekat, menyentuh bahunya. Dia menoleh, lalu menarik napas dalam. Kami saling menatap lama, tanpa kata. Tanganku akhirnya menggenggam tangannya. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, dia membalas genggamanku. Aku ingin mengatakan banyak hal, tapi aku memilih diam. Aku hanya menyandarkan kepalaku sebentar ke bahunya. Pelukan singkat itu terasa hangat, sekaligus menyakitkan. Ada cinta di sana, tapi juga jarak yang belum hilang. Setelah itu, kami kembali diam, seolah momen itu hanya jeda dari badai. Rintangan tidak berhenti. Keluarga suamiku makin sering bertanya dan menekan. Aku memilih tidak ikut campur. Aku tahu, semakin aku terlihat membela diri, semakin aku terlihat bersalah di mata mereka. Aku menahan diri, meski hatiku sering perih.
Di saat yang sama, aku mulai memperkuat diriku sendiri. Aku kembali mendekat pada kegiatan sosial dan keagamaan. Di sana, aku menemukan ketenangan. Tidak ada yang menilai statusku, tidak ada yang menuntut penjelasan. Aku hanya seorang perempuan yang ingin hidup dengan damai. Malam demi malam aku lewati dengan doa dan pikiran yang bercampur. Aku sadar, jalan yang kupilih tidak mudah. Tapi setidaknya aku tahu arahku. Aku tidak lari, tidak membalas, dan tidak menyerah. Aku berdiri sendiri, menunggu waktu membuktikan segalanya. Keputusan untuk berdiri sendiri ternyata membawa konsekuensi yang tidak ringan. Hari itu aku menerima kabar yang membuat langkahku terasa goyah. Salah satu proyek terbesar yang sedang kupegang resmi dibatalkan. Alasannya singkat dan formal, tapi aku tahu, kepercayaan mereka sudah runtuh sebelum aku sempat menjelaskan apapun. Aku duduk lama di ruang kerjaku, menatap berkas-berkas yang kini terasa kosong makna. Semua upaya yang kulakukan beberapa bulan terakhir seolah tidak cukup. Aku sudah jujur, terbuka, dan bekerja lebih keras dari biasanya, tapi hasilnya tetap sama. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar kalah. Tekanan itu ikut terbawa sampai ke rumah. Suamiku tampak semakin sering diam. Hubungan kami seperti berjalan di dua jalur yang sejajar tapi tidak pernah bertemu. Suatu malam, kami duduk berhadapan di meja makan. Aku mencoba membuka pembicaraan, tapi kalimatku terhenti di tenggorokan. Dia lebih dulu bicara, bertanya apakah aku masih kuat menjalani semua ini. Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Aku ingin menjawab dengan yakin, tapi yang keluar justru kejujuran yang paling dalam. Aku bilang, aku lelah. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tangannya sempat menyentuh tanganku di atas meja, tapi sentuhan itu ragu, tidak seperti dulu. Setelah itu, dia menarik tangannya perlahan. Hari-hari berikutnya terasa berat. Aku mulai merasa setiap langkahku diawasi. Setiap keputusan dinilai. Anak tiriku semakin menjaga jarak. Tatapannya sering penuh arti, seolah menyimpan sesuatu yang tidak pernah diucapkan. Aku ingin bertanya, tapi aku tahu, belum saatnya. Usahaku terus menurun. Beberapa mitra memilih pergi. Aku mencoba bertahan, tapi satu persatu pintu tertutup. Di titik itu, aku mulai memikirkan pilihan yang selama ini kuhindari. Pilihan yang paling sulit, melepaskan sebagian dari hidup yang selama ini kupertahankan. Aku berdiri sendirian di kamar malam itu, menatap pantulan wajahku di cermin. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah mempertahankan segalanya benar-benar jalan terbaik, atau justru keberanianku untuk melepas yang akan menyelamatkanku. Air mataku jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa perjuanganku mungkin tidak lagi tentang menang atau kalah, tapi tentang memilih apa yang harus dikorbankan demi kedamaian yang lebih besar. Dan pilihan itu semakin dekat, meski aku belum siap menerimanya. Malam setelah aku menyadari harus memilih, aku hampir tidak tidur. Pikiranku dipenuhi pertanyaan yang sama, berputar tanpa jawaban. Saat pagi datang, tubuhku terasa berat, tapi aku tahu aku tidak bisa terus menunda. Aku harus melangkah, meski arah itu menakutkan. Aku memulai hari dengan mengambil keputusan kecil yang terasa besar. Aku menyerahkan pengelolaan sebagian usahaku kepada orang kepercayaanku. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku butuh ruang untuk bernapas. Keputusan itu menyakitkan, seolah aku mengakui bahwa aku tidak sekuat yang kukira. Di rumah, suasana semakin hening. Suamiku terlihat ragu setiap kali menatapku. Ada jarak yang sulit ditembus. Suatu sore, dia mengajakku bicara di teras. Angin bertiup pelan. Kami duduk bersebelahan, tidak saling menatap. Dia berkata dengan suara berat bahwa tekanan dari keluarga dan lingkungan membuatnya bingung. Dia tidak menyuruhku pergi, tapi juga tidak bisa sepenuhnya membelaku. Kalimat itu terasa seperti beban besar yang diletakkan di dadaku. Aku mengangguk, mencoba menerima kenyataan itu tanpa amarah. Aku menyentuh tangannya, menggenggamnya lama.
Ada perasaan hangat sekaligus perih. Kami saling diam, seolah momen itu adalah jeda sebelum perubahan besar. Setelah itu, aku berdiri dan masuk ke dalam rumah, meninggalkannya sendirian di teras. Beberapa hari kemudian, kabar yang kutakutkan datang. Sebuah pertemuan keluarga besar diadakan tanpa sepengetahuanku. Aku hanya mendengar ceritanya dari luar. Dalam pertemuan itu, namaku dibahas panjang lebar. Aku disebut sebagai sumber masalah, sebagai orang yang membawa perubahan buruk. Aku merasa semua usahaku gagal. Semua kesabaran dan diamku tidak membawa hasil. Aku sendirian menghadapi cerita yang terus membesar. Di titik itu, pilihan terakhir yang paling sulit semakin jelas di hadapanku. Malam itu aku menulis pesan panjang untuk suamiku, tapi tidak pernah kukirim. Aku hanya ingin jujur pada diriku sendiri. Aku sadar, jika aku terus bertahan di posisi ini, aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku memejamkan mata dengan satu kesimpulan pahit. Mungkin untuk menyelamatkan kedamaian semua orang, aku harus berani melepaskan hal yang paling kucintai. Dan keputusan itu tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Pagi itu aku bangun dengan perasaan yang aneh. Bukan sedih, bukan marah, tapi kosong. Seolah semua air mata sudah habis semalam. Aku duduk lama di tepi ranjang, lalu menarik napas dalam-dalam. Inilah hari ketika aku harus memilih. Aku berpakaian rapi seperti biasa. Tidak ada yang istimewa. Aku ingin menjalani hari ini dengan kepala tegak. Saat keluar kamar, aku melihat suamiku di ruang makan. Tatapan kami bertemu, tapi tidak ada senyum. Hanya keheningan yang berat. Aku duduk di hadapannya. Dengan suara tenang, aku berkata bahwa aku akan mengambil jarak sementara dari semua ini. Bukan untuk lari, tapi untuk memberi ruang. Aku bilang, aku tidak ingin lagi menjadi sumber pertengkaran, kecurigaan, dan tekanan bagi siapapun. Suamiku terdiam lama. Tangannya mengepal, lalu terbuka lagi. Dia bertanya apakah aku sudah memikirkan ini matang-matang. Aku mengangguk. Aku bilang, ini adalah pilihan tersulit yang pernah kuambil, tapi mungkin satu-satunya yang tersisa. Anak tiriku lewat di depan kami. Dia berhenti sejenak, menatapku singkat, lalu pergi. Tatapan itu membuat dadaku sesak. Aku ingin bicara, ingin bertanya kenapa semua ini harus terjadi. Tapi aku tahu, saat ini semua kata akan percuma. Siang itu aku keluar rumah membawa tas sederhana. Tidak banyak barang. Aku tidak ingin terlihat seperti pergi jauh. Suamiku mengantarku sampai depan pintu. Di sana, dia memegang tanganku erat. Pegangan itu lama, berat, penuh perasaan yang tidak terucap. Aku hampir berkata sesuatu yang lebih dalam, tapi aku menghentikan diriku sendiri. Jika aku membuka pintu itu, aku mungkin tidak akan kuat melangkah. Aku hanya menatapnya, lalu tersenyum kecil. Setelah itu, aku melepaskan tangannya dan melangkah pergi. Di dalam mobil, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Semua yang sudah kuperjuangkan terasa gagal. Usaha menurun, rumah tangga diambang retak, namaku tercemar. Aku sudah mencoba segalanya, dan tetap saja aku kalah. Namun di balik rasa hancur itu, ada satu kesadaran pahit yang muncul. Aku sudah melakukan yang terbaik. Dan jika jalan ini memang harus kutempuh sendirian, maka aku akan menjalaninya dengan sisa kekuatan yang kupunya. Aku melaju tanpa tujuan jelas, hanya ingin menjauh sejenak dari semuanya. Aku tidak tahu apa yang menungguku setelah ini. Yang aku tahu, setelah pilihan ini diambil, tidak ada lagi tempat untuk mundur. Hari-hari setelah aku pergi terasa sangat sunyi. Aku tinggal sementara di tempat yang sederhana, jauh dari hiruk-pikuk rumah dan usaha. Pagi-pagi aku bangun tanpa jadwal rapat, tanpa suara-suara yang menekan. Awalnya hening itu terasa menakutkan, tapi perlahan berubah jadi ruang untuk berpikir. Aku mulai menata ulang hidupku dari hal paling dasar. Aku mengatur ulang pekerjaanku dari jarak jauh, hanya mengambil hal-hal yang benar-benar bisa kutangani. Tidak semua berjalan lancar, tapi setidaknya aku kembali merasa punya kendali atas diriku sendiri.
Di sela-sela kesibukan itu, aku banyak merenung. Aku menulis, bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Aku menuliskan apa yang kurasakan selama ini, tentang rasa takut, tentang lelah, dan tentang cinta yang tidak pernah benar-benar hilang meski tertutup luka. Suatu sore, ponselku bergetar. Nama suamiku muncul di layar. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku ragu menjawab, tapi akhirnya aku angkat. Suaranya terdengar berbeda. Lebih pelan, lebih jujur. Dia bilang rumah terasa kosong tanpaku. Kami berbicara lama, hati-hati. Tidak ada tuduhan, tidak ada pembelaan. Dia mengaku baru menyadari betapa banyak tekanan yang selama ini kupikul sendiri. Katanya, setelah aku pergi, banyak hal mulai terlihat lebih jelas. Beberapa cerita yang selama ini beredar mulai terbantahkan. Ada kesalahpahaman yang terungkap. Suamiku bilang, dia mulai bertanya dan mendengar dari berbagai sisi, bukan hanya satu cerita. Mendengar itu, dadaku terasa hangat dan perih sekaligus. Kami sepakat bertemu. Saat kami duduk berhadapan lagi, suasananya canggung tapi penuh rindu. Dia menggenggam tanganku, kali ini tanpa ragu. Aku membalas genggamannya. Kami tidak banyak bicara, hanya saling menatap, seolah memastikan bahwa perasaan itu masih ada. Aku tahu, jalan menuju damai belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan harapan. Mungkin keputusanku pergi bukan akhir segalanya, tapi awal dari kebenaran yang akhirnya menemukan jalannya. Pertemuan itu membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Kami mulai sering berbicara, tidak lagi sebagai dua orang yang saling menuduh dalam diam, tapi sebagai pasangan yang sama-sama lelah dan ingin memperbaiki keadaan. Aku dan suamiku sepakat untuk pelan-pelan, tanpa tekanan siapapun. Suatu hari, dia datang menemuiku dengan wajah yang terlihat lebih tenang. Dia bercerita bahwa beberapa cerita tentang diriku mulai dipertanyakan oleh keluarganya sendiri. Ada kejanggalan yang akhirnya disadari. Aku mendengarkan tanpa merasa menang. Aku hanya bersyukur kebenaran mulai muncul. Yang paling mengejutkanku adalah ketika anak tiriku akhirnya mengirim pesan singkat. Isinya sederhana, hanya meminta waktu untuk bicara. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Tanganku gemetar, bukan karena marah, tapi karena campuran antara harap dan takut. Kami bertemu di tempat yang netral. Suasananya canggung. Dia duduk di hadapanku dengan wajah tertunduk. Setelah beberapa saat diam, dia mulai bicara. Katanya, selama ini dia merasa terancam oleh kehadiranku. Dia takut posisinya tergeser, takut kehilangan perhatian ayahnya. Aku menahan napas, mencoba tetap tenang. Aku bilang padanya, aku tidak pernah berniat mengambil apapun. Aku hanya ingin hidup berdampingan dengan damai. Aku mengaku mungkin sikap diamku justru membuat jarak makin lebar. Percakapan itu tidak langsung menghapus luka, tapi membuka ruang saling memahami. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi rapuh di balik sikap dinginnya. Kami tidak berpelukan, hanya saling mengangguk dengan mata yang sedikit berkaca. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke rumah. Tidak ada sambutan besar, hanya suasana yang lebih ringan. Suamiku menggenggam tanganku saat kami duduk bersama. Pegangan itu terasa lebih yakin, lebih tenang. Aku menyadari, kebahagiaan tidak selalu datang dengan cara megah. Kadang, ia hadir pelan, lewat kejujuran dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Dan di rumah itu, untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa damai. Kehidupan setelah semua badai itu terasa berbeda. Tidak langsung sempurna, tapi jauh lebih jujur. Aku kembali menjalani hari-hari di rumah dengan ritme yang lebih tenang. Aku tidak lagi merasa harus membuktikan apapun. Aku hanya ingin hidup apa adanya. Hubunganku dengan anak tiriku perlahan mencair. Kami tidak tiba-tiba dekat, tapi setidaknya tidak lagi saling menghindar. Kadang kami duduk di ruang keluarga tanpa bicara banyak. Bagiku, itu sudah cukup sebagai awal. Aku belajar bahwa kedekatan tidak bisa dipaksakan. Di luar rumah, aku mulai membangun kembali usahaku.
Kali ini dengan cara yang berbeda. Aku lebih selektif, lebih berhati-hati, dan lebih mendengarkan. Beberapa rekan yang dulu menjauh mulai kembali, membawa cerita dan penyesalan. Aku menerima mereka tanpa dendam. Suamiku berubah. Dia lebih sering mengajakku bicara, bertanya pendapatku, dan menggenggam tanganku di saat-saat kecil. Kadang kami berjalan sore bersama, bahu bersentuhan, tanpa perlu banyak kata. Hubungan kami terasa lebih dewasa, lebih saling menghargai. Aku juga berubah. Aku tidak lagi mudah merasa bersalah atas hal yang bukan kesalahanku. Aku belajar mengatakan cukup ketika lelah. Aku belajar bahwa menjaga diri sendiri bukan berarti egois. Malam-malam kami kembali diisi percakapan ringan. Kadang hanya duduk berdampingan, saling bersandar sebentar, lalu tertawa kecil. Tidak ada janji besar, hanya komitmen untuk jujur dan saling mendengar. Aku sadar, luka tidak selalu harus hilang sepenuhnya. Ada bekas yang tetap tinggal sebagai pengingat. Tapi bekas itu tidak lagi menyakitkan. Ia justru mengajarkanku untuk lebih kuat dan bijak. Di titik ini, aku bersyukur pernah memilih pergi. Karena dari kepergian itu, aku belajar arti pulang yang sesungguhnya. Sekarang, saat aku menoleh ke belakang, aku seperti melihat dua versi diriku sendiri. Hajah Yuni yang dulu, dan Hajah Yuni yang sekarang. Keduanya perempuan yang sama, tapi dengan cara pandang yang sangat berbeda. Dulu aku berpikir kebahagiaan adalah ketika semua orang menerimaku. Sekarang aku tahu, kebahagiaan adalah ketika aku menerima diriku sendiri, apa adanya. Rumah ini kembali ramai, tapi dengan suasana yang lebih tenang. Tidak ada lagi bisik-bisik yang membuat dadaku sesak. Tidak ada tatapan curiga yang membuatku ingin menghilang. Kami belajar bicara, meski pelan. Belajar mendengar, meski kadang tidak nyaman. Dan yang terpenting, belajar jujur tanpa saling melukai. Hubunganku dengan anak tiriku memang belum sempurna. Tapi kini ada usaha dari dua arah. Kadang dia bertanya hal sederhana. Kadang aku menawari bantuan kecil. Tidak selalu hangat, tapi tidak lagi dingin. Aku menerima kenyataan bahwa tidak semua hubungan harus dekat untuk bisa damai. Dengan suamiku, kami membangun ulang kepercayaan dari hal-hal kecil. Dari obrolan malam, dari genggaman tangan saat berjalan, dari pelukan singkat yang penuh rasa aman. Ada momen ketika kedekatan kami terasa lebih dalam dari sebelumnya. Dan ketika perasaan itu mulai mengarah ke sesuatu yang lebih intim, aku memilih tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Bagiku, kedekatan emosional jauh lebih berharga dari apapun. Dalam karir, aku tidak lagi mengejar pengakuan. Aku bekerja dengan niat yang lebih lurus. Usahaku memang tidak sebesar dulu, tapi lebih sehat. Aku bisa tidur dengan tenang, tanpa rasa takut akan cerita yang beredar. Aku berdiri dengan namaku sendiri, tanpa perlu berlindung di balik siapapun. Yang paling penting, aku belajar memaafkan. Bukan karena semua yang terjadi sudah benar, tapi karena aku tidak ingin membawa beban itu terus bersamaku. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk melangkah tanpa dendam. Jika ada satu pelajaran yang paling kuat dari hidupku, itu adalah ini. Tidak semua orang yang menjauh membencimu, dan tidak semua yang tersenyum tulus padamu. Tapi selama kamu jujur pada dirimu sendiri, kebenaran akan menemukan jalannya. Aku Hajah Yuni. Aku pernah dijauhkan, disalahpahami, dan diragukan. Tapi aku juga pernah bangkit sendiri, belajar kuat, dan akhirnya menemukan damai. Hidupku tidak sempurna, tapi kini aku menjalaninya dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Dan bagiku, itulah kemenangan yang sesungguhnya.